Ki Ngabei Suro Diwiryo. Ki Ngabei Suro Diwiryo yang pada masa kecilnya bernama Masdan, lahir pada hari Sabtu Pahing 1869. Beliau adalah keturunan dari Bupati Gresik. Ayahnya bernama Ki Ngabei Suro Miharjo, adalah Manteri Cacar Ngimbang Lamongan yang memiliki 5 putra, yaitu Ki Ngabei Suro Diwiryo atau Masdan, Nato atau Gunari yang ada di Surabaya, Adi atau Surati yang ada di Aceh, Wongso Harjo yang ada di Madiun, Karto Diwiryo yang ada di Jombang. Saudara laki-laki dari ayahnya, Raden Kusumo Dinoto, menjabat sebagai Bupati Kediri. Seluruh keluarga ini adalah keturunan dari Bathara Katong dari Ponorogo, putra Prabu Brawijaya Majapahit. Pada tahun 1883, beliau lulus sekolah rakyat 5 tahun. Selanjutnya ikut saudara ayahnya Ki Ngabei Suro Miprojo yang menjabat sebagai Wedono Wonokromo, kemudian pindah sebagai Wedono Sedayu Lawas, Surabaya. Saat umur 15 tahun, beliau magang menjadi juru tulis Ophead Kantor van de Controller van Jombang. Di sana sambil belajar mengaji, beliau juga belajar pencaksilat yang merupakan dasar dari kegemarannya untuk memperdalam pencaksilat di kemudian hari. Pada tahun 1885, beliau magang di kantor Controller Bandung. Dari sini, beliau belajar pencaksilat kepada pendekar-pendekar periangan atau pasundan, sehingga didapatlah jurus-jurus seperti Cimande, Cikalong, Cipetir, Cibaduyut, Cilamaya, Ciampas, dan Sumedangan. Pada usia 17 tahun, 1886, beliau pindah ke Batavia atau Jakarta dan memanfaatkan untuk memperdalam pencaksilat hingga menguasai jurus-jurus Betawen, Kuitang, Monyetan, permainan toyak atau stokspel. Pada 1887, beliau ikut montrolir Belanda ke Bengkulu. Di sana beliau belajar gerakan-gerakan mirip jurus-jurus dari Jawa Barat. Pertengahan tahunnya ikut kontroler Belanda ke Padang dan bekerja tetap pada bidang yang sama. Di daerah Padang Hulu dan Hilir, beliau mempelajari gerakan-gerakan yang berbeda dari pencak Jawa. Selanjutnya, beliau berguru kepada Datuk Raja Batuah, seorang pendekar dan guru kebatinan dari Kampung Alai, Pauh, Kota Padang. Pendekar ini adalah guru yang pertama kali di Sumatera Barat. Datuk Raja Batuah mempunyai kakak bernama Datuk Panghulu dan adiknya bernama Datuk Batuah, yang ketiganya merupakan pendekar termasyhur dan dihormati masyarakat. Pada usia 28 tahun, beliau jatuh cinta kepada seorang gadis Padang, puteri seorang guru ilmu kebatinan yang berdasar Islam atau ilmu tasawuf. Untuk mempersunting gadis ini, beliau harus memenuhi bebannya dengan menjawab pertanyaan dari sang gadis pujaan yang berbunyi, "Siapakah Masdan ini dan siapakah saya ini?" Karena tidak bisa menjawab pertanyaan itu dengan pikirannya sendiri, maka beliau berguru kepada seorang ahli kebatinan bernama Nyoman Ida Gempol, yaitu seorang penggawa besar kerajaan Bali yang dibuang Belanda ke Padang. Ia dikenal dengan nama Raja Kenanga Mangga Tengah. Bandingkan dengan nama Desa Winongo, Madiun, Tengah, Matio. Dari sini Ki Ngabei mendapat falsafah yang berarti ia adalah aku. Kemudian pada tahun yang sama, beliau belajar pencaksilat selama 10 tahun kepada pendekar Datuk Raja Batuah dan mendapat tambahan jurus-jurus dari daerah Padang, antara lain Bungus atau yang disebut With the Heaven van Teluk Bayur, For the Cook, Alang Lawas, Lintau, Alang, Simpai, Sterlak. Sebagai tanda lulus, beliau mempersembahkan pisungsung berupa pakaian hitam komplit. Selanjutnya, ilmu yang diperoleh dari Nyoman Ida Gempol disatukan dengan pencaksilat serta ilmu kebatinan yang diperoleh dari Datuk Raja Batuah sehingga menjadi aliran pencaksilat baru yang nantinya oleh Ki Ngabei Suro Diwiryo dinamakan Setia Hati. Akhirnya bebana yang diminta gadis pujaan hati dapat dijawab dengan ilmu dari Setia Hati di atas, dan gadis itu menjadi istri beliau. Tapi dari perkawinan ini belum mempunyai keturunan, sehingga pada usia 29 tahun beliau bersama istrinya pergi ke Aceh dan bertemu adiknya yang bernama Surati yang menjabat sebagai kontrol DKA di
Lok Sumawe. Di daerah ini beliau mendapat jurus kuncingan dan permainan pinja. Pada tahun tersebut, guru besar beliau, Raja Kenanga Mangga Tengah, diizinkan pulang ke Bali. Ilmu beliau dapat dinikmati saudara-saudara SH dengan moto gerak lahir, luluh dengan gerak batin tercermin oleh gerak lahir. Tahun 1900, Ki Nyabei kembali ke Betawi bersama istrinya dan beliau bekerja sebagai masinis. Kemudian beliau bercerai, di mana Ibu Suro Diwiryo pulang ke Padang dan beliau ke Bandung. Tahun 1903, Ki Nyabei kembali ke Surabaya dan menjabat sebagai polisi di Enar hingga mencapai pangkat Sersan Mayor. Di Surabaya beliau terkenal dengan keberaniannya menumpas kejahatan. Kemudian beliau pindah ke Ujung di mana sering menjadi keributan antara beliau dengan pelaut-pelaut asing. Pada tahun ini atau tahun 1903, beliau mendirikan persaudaraan Sedulur Tunggal Kecer Langan Marti Harjo dengan pencak silat Joyo Gendilo pada Jumat Legi 10 Suro 1323 Hijriah. Pada tahun 1905, untuk kedua kalinya beliau melangsungkan pernikahan yaitu dengan Ibu Sarijati yang saat itu berusia 17 tahun. Dari pernikahan ini mendapatkan 3 orang putra dan 2 orang putri di mana semuanya meninggal sewaktu masih kecil. Beliau berhenti dari polisi Dinar pada 1912 bersamaan dengan meluapnya rasa kebangsaan di Indonesia yang dimulai sejak tahun 1908. Beliau kemudian pergi ke Tegal, ikut seorang paman dari almarhum saudara Apu Surya Winota yang menjabat sebagai Obsikter Irigasi. Sedangkan tahun 1914, beliau kembali ke Surabaya dan bekerja pada DKA Surabaya. Selanjutnya pindah ke Madiun di Magazin DKA dan menetap di Desa Winongo, Madiun. Persaudaraan Joyo Gendilo Cipto Mulyo diganti nama menjadi Persaudaraan Setiahati, Madiun pada tahun 1917. Tahun 1933, beliau pensiun dari jabatannya dan menetap di Desa Winongo, Madiun. Sedangkan tahun 1944, beliau jatuh sakit dan akhirnya wafat pada hari Jumat Legi 10 November 1944 pukul 14.00 bulan Selo tanggal 24 tahun 1364 Hijriah di rumah kediaman beliau di Winongo dan dimakamkan di Pasarian Winongo Deknan Kijeng Batu Nisan Granik dan dikelilingi bunga melati. Pesan beliau sebelum wafat: 1. Jika saya sudah berpulang ke rahmatullah, supaya saudara-saudara Esa tetap bersatu hati, tetap rukun, lahir maupun batin. 2. Jika saya meninggal dunia, harap saudara-saudara Esa memberi maaf kepada saya dengan tulus ikhlas. Pesan yang ketiga adalah, saya titip Ibunda Nyi Suro Diwiryo selama masih hidup di dunia fana ini. Yang keempat, Al-Quran Surat Yasin yang berbunyi, Salamun qaulam mir rabbir rahim. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Itulah sejarah singkat dari Ki Ageng Suro Diwiryo. Dia juga pernah nyantri di pesantren Tebu Ireng yang mengawalinya untuk belajar pencak silat yang paling pertama untuk bekal menjadi guru besar aliran SH. Begitu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan berikan pendapat kalian yang lebih baik dengan cara sopan dan santun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.